Hai kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan ngebahas Yahweisme yang diajarkan oleh Mikana dan Yakub Sulistyo. Kita lihat video Mikana dan Yakub Sulistyo ya, berikut ini ya. Kalau kamu masih pakai Canva atau ChatGPT buat bikin gambar AI, mending stop. Di Canva, kamu harus edit manual. Ini terlalu makan waktu. Allah. Sorry. Iya. Nerjemahin ILT 4. Iya. Oh. Dan syukur banget ada terjadi, paling tidak sudah nama Tuhan yang benar lah gitu. Ada juga menurut saya masih ada kekurangannya apa itu. Semua harus dikembali ke pola Ibrani gitu. Kayak Musa ya, Yunus, Jonah namanya gitu. Iya. Iya aja kalau nama itu ini masukan aja ya kalau misalnya ada orang ILT atau orang terjemahan Nama nggak masalah. ngeliat, jangan kalau nama jangan ditranslate tapi ditransliterasi gitu loh. Diambil vokalnya aja tapi pengucapannya sama dengan bahasa aslinya, mending kayak gitu. Iya, Tadi nama Musa, pribadi itu, nama diri itu harusnya tidak boleh ditransliterasi. Ya kalau namanya tidak boleh Mose, ditransliterasi, iya. Ditranslate nggak boleh. Bentar, aku Iya, mau diterjemahkan nggak boleh. Gini, Mikana kapan sadar ketika Yesus adalah Bapa itu 2000 berapa? Soalnya dulu pas awal-awal TikTok aku inget banget, gue debat sama lu masih Tritunggal? Iya. Iya. Nah itu Lu kapan? nggak dengar tadi? Itu Iya, tahun dengar. Itu 2023 2000 bulan 4 atau bulan 5. Di Itu situlah. lo semester berapa berarti? Akhir ya? Di situ cuti dan bulan 6-nya atau bulan 7-nya di situ pengajuan proposal untuk pengajuan skripsi. Sekarang Iya. gereja lo mana? Di Jakarta atau Semarang sih? Kenapa lu mau ke gereja, ke tempat kita? Lu bareng ini ya Pak Yakub Sulistyo ya? Iya betul. Loh, enggak, Itu di mana sih, Jakarta atau di mana? Di daerah dekat Jakarta lah. Oh, Jakarta. Oh enggak, kalau Pak Yakub itu ini CS nama iya. kita karena punya visi yang sama. Iya. Menghilangkan nama Allah. Sorry. Iya. Menghilangkan nama Allah itu adalah visi dari Yakub Sulistyo. Ya udah, kita lihat video Yakub Sulistyo ya. Kita lihat videonya berikut ini. Dengan Allah, anggap itu hal yang sama. Saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanakh dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod He Waw He, huruf Ibraninya itu diterjemahkan menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, Allah atau Allah ALLAH huruf besar semua, kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah, ketika membuat skripsi, ketika kita mau mengutip, mengquote daripada buku orangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhan. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci yang saya yakini, di mana nama Yahweh, yaitu Tuhan yang di dalam kitab suci kami, Tanakh itu disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Di sana yang pertama nama Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, TUHN huruf besar semua, khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Di sana
di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Di situ dikatakan, aku ini Tuhan, guru besar semua, itu namaku. Artinya kalau kita mengacu kepada tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Tuhan yang bernama Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sebutan. Nah, ketika saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi Ani Yahweh Husmi, Ufodil Akhir Lo Eten Utilati Lapsilim. Yang kalau diterjemahkan dengan benar sebetulnya berbunyi, Aku Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Itu yang pertama. Jadi nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan, huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, Allah, huruf besar semua. Di mana umat Nasrani, para pendeta seringkali mengatakan, oh Allah kami beda dengan Allah. Mereka menggunakan kata Allah, kami Allah. Padahal semuanya sama. Itulah dia penjelasan dari Yakub Sulistyo bahwa Allah itu sama dari Tuhan umat Islam jika digunakan kata Allah. Padahal Tuhan umat Islam bukan Allah. Tuhan umat Islam adalah Allah SWT. Itu singkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Jadi si Yakub Sulistyo salah. Dan ingat, Allah sebenarnya bukan nama, tetapi sebutan. Kenapa? Karena kalau digabung dengan kata yang lain berubah menjadi lah. Contoh, Alhamdulillah. Kalau Allah itu nama harusnya bukan Alhamdulillah, harusnya Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, Bismillah. Kalau itu Allah itu nama harusnya bukan Bismillah, harusnya Bismillah. Jika Allah itu nama, yang kedua. Yang ketiga, Alhamdulillah. Kalau Allah itu nama harusnya bukan Alhamdulillah, harusnya Alhamdulillah. Kan gitu. Jadi kalau Allah itu nama bukan astagfirullah, bukan bismillah, bukan alhamdulillah, harusnya bismillah, astagfirullah dan alhamdulillah kalau Allah itu nama. Oke? Dan sebenarnya si Yakub Sulistyo ini bukan anti Allah doang, tapi anti Arab. Tidak boleh terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab. Jika tidak ada terjemahannya pakai bahasa Ibrani. Contohnya Elohim. Kan tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena tidak ada, ya udah terjemahin Elohim juga. Tidak boleh diterjemahkan menjadi Allah karena Allah itu berasal dari bahasa Arab. Nah, inilah dia Yahweisme pelin-pelan. Di satu sisi ngomong A, di sisi lain ngomong B. Di satu sisi nggak boleh menggunakan bahasa Arab, tapi di sisi lain banyak serapan bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia dipakai oleh terjemahan ILT. Contohnya, kita lihat contohnya ya. Ini contoh serapan bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia. Ada daftar, ada dewan, ada dunia, ada faham, ada ilmu, ada jawab. Nah, semua serapan bahasa Arab ini ada di terjemahan ILT. Tapi yang kagak boleh diterjemahkan ke bahasa Arab hanya Elohim saja. Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Tetapi di kata-kata yang lain boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang padahal sebenarnya dari serapan dari bahasa Arab. Gak konsisten kan? Para penganut Yahweisme. Dan terjemahan ILT pun juga salah. Dari Ulangan 6 ayat 4. Kita lihat Ulangan 6 ayat 4 ya. Ini adalah Shema. Ucapan Shema orang Israel 2 kali sehari harus mengucapkannya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Di sini kata Elohenu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Elohim. Salah. Kita lihat terjemahan ILT-nya ya. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Padahal bahasa aslinya Elohenu. Kenapa diterjemahkan jadi Elohim? Berarti ini kesalahan terjemahan dari ILT. Dan banyak terjemahan lain yang sebenarnya juga salah terjemahannya di ILT ya. Tidak hanya ini saja sebenarnya ya.
Itu saja jawaban dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Kalau ada waktu, nanti akan saya jawab pertanyaan Anda. Jadi Yahweh itu sesat. Ya, maksudnya Yahwehisme yang diajarkan oleh Yakub Sulistyo dan Mikana itu ajaran sesat. Sesatnya di mana? Sesatnya menolak Yesus sebagai Allah. Itulah sesatnya Yahwehisme. Terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah Yesus adalah Allah. Itu yang benar, oke? Itu saja jawaban dari saya. Shalom alaikum besemi Adonai Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekian penjelasan dari saya.